mungkin dengan adanya kita terus melakukan inspirasi ini akan diterima oleh yang berkepentingan, yang berhak menentukan. Semoga Allah ini nanti bisa membuka hati para pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Mudah-mudahan ini sukses kami untuk menghalau, karena betul-betul akan kesini melakukan aksi. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka itu sebenarnya hanya menyampaikan curhatan. Jadi mereka ini adalah teman-teman dokter seperti kami, teman-teman perawat, teman-teman bidan, teman-teman dokter gigi, teman-teman apoteker. Mereka berjuang mati-matian pada saat COVID, dan itu benar-benar bukan hanya ngomong berjuang mati-matian, karena banyak yang benar-benar mati. Nah, pada saat mereka sudah berjuang sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, teman-teman yang organisasi ini, keluarlah aturan yang menurut kami tidak memperhatikan mereka semua. Tadi teman-teman pada bisa mendengar langsung kan keluh kesah daripada teman dokter, teman perawat, teman bidan-bidan menyampaikan bagaimana penanganan pasien kalau seandainya tidak memperhatikan etika dan segala macam, yang dampaknya akhirnya kembali lagi ke masyarakat. Oleh karena itu, tolong Omnibus Law ini diperhatikan benar-benar, kalau perlu tidak dilaksanakan. Jangan sampai perjalanannya sudah baik selama puluhan tahun, tiba-tiba dirusak oleh suatu aturan yang baru yang kita belum tahu dalam sistemnya. Makanya saya suka bilang bahwa jangan sampai kita mengambil kebijakan yang akhirnya kebablasan. Nah, itu yang perlu benar-benar diperhatikan oleh menteri kita. Jadi kami minta menteri untuk menanggapi ini. Menteri kita basically-nya bukan medis, tapi beliau harus memperhatikan sebagai sosok medis. Pada posisi medis, beliau akan paham apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Dok, sebenarnya RUU ini yang ditolak nakes itu apa sih, Dok? Bisa dijelaskan, Dok? Ya, salah satu kan soal penempatan yang ditakutkan nanti menyebabkan penempatan, kalau perawat umumnya tadi disampaikan bahwa nanti akan takutnya tenaga asing begitu mudah masuk dengan aturan-aturan seperti itu, begitu ya. Dan tentu kan tadi mereka juga menyampaikan bahwa kita ini yang medis lah, dokter gigi, perawat, bidan, segala, udah pasti tujuannya baik dan tulus, begitu. Dari dasarnya sudah ada. Nah, malah kalau dibuat seperti ini nanti semuanya amburadul yang sistem yang sudah berjalan dengan baik, begitu. Soal umpamanya kolegium, STR, umpamanya gitu ya, itu yang perlu diperhatikan. Kalau terjadi malpraktek gimana? Nah, ya itu, kalau seandainya organisasi ID umpamanya dihapus, begitu. Padahal kalau menjadi suatu hal malpraktek kan mestinya ID yang menilai, mengevaluasi, dan dia harus turun ke lapangan, apakah kasus ini malpraktek, bagaimana sanksinya apa. Nah, kalau organisasi itu dilepas terus lalu bagaimana? Siapa yang membina itu? Kan jadi nggak ada yang membina. Terus diganti apa? Para dokter kali ini ke Dewan jenengan sebagai Komisi E seperti apa, Ibu? Ya, tentunya ini adalah bentuk aspirasi dari semua tenaga nakes yang ada di Jawa Timur terkait dengan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang sedang dibahas di DPR RI. Banyak persoalan-persoalan yang merugikan, tentunya tidak memberi peluang kebaikan terhadap tenaga nakes khususnya di Jawa Timur. Salah satunya adalah tingkat kesejahteraan, kemudian tingkat perlindungan, kemudian tingkat kenyamanan. Undang-undang ini termasuk tingkat persaingan. Nah, di sini kurang adanya jaminan-jaminan terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan jaminan, terkait dengan masalah persaingan. Undang-undang ini memuat beberapa pasal yang sebenarnya tidak menguntungkan untuk tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Karena banyaknya peluang tenaga kesehatan dari pihak atau unsur tenaga asing. Nah, ini harus menjadi kajian khusus karena bagaimanapun juga tenaga kesehatan yang ada di Indonesia tentunya sudah kita kategorikan sudah mumpuni, sudah memenuhi kuota maupun SDM-nya.
Jadi tuntutan ini karena banyak faktor yang merugikan tenaga kesehatan lokal Indonesia, kemudian harus bersaing dengan tenaga kesehatan asing, ini mengancam keberadaan masa depan, terutama harapan-harapan tingkat kesehatan yang harus mestinya ditangani oleh menjadi tuan di negerinya sendiri. Ini menjadi ancaman untuk para nakes di Indonesia. Apa Mas rencana dari Dewan sendiri dengan datangnya nakes ini? Ya, tentunya terkait dengan sikap anggota DPRD provinsi, kami sepakat untuk mengawal, untuk mendukung penuh ke Komisi 9, karena bagaimanapun juga yang menjadi kepentingan, pemangku kepentingan atau pemangku keputusan di sini adalah Komisi 9 DPR RI. Makanya kami sudah sepakat dengan tenaga nakes yang hadir di DPRD provinsi ini, ketika atau bila mana mau menghadap Komisi 9 DPR RI, kami siap mengawal sampai selesai persoalan ini disampaikan di Komisi 9. Terkait datangnya nakes ke Dewan ini kan dia menolak RUU Kesehatan. Dari fraksi Nasdem Komisi E seperti apa nih? Dari fraksi Komisi E, tentunya di Komisi E itu sama-sama bahwa kami tidak punya wewenang, ya kan, untuk istilahnya melakukan perubahan atau merevisi undang-undang nakes yang ada di Omnibus Law ini. Tentunya kami akan mengawal saudara-saudara kita yang sudah melakukan aksi audiensi dengan sopan santun dan kita terima di rumah rakyat ini, sehingga kami nanti akan mengawal secara bertahap untuk aspirasi yang telah disampaikan pada kami di Jawa Timur, ya. Seperti halnya teman-teman buruh waktu menolak Undang-Undang Cipta Kerja, sama saja. Jadi kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Nasdem tidak menutup kemungkinan kami akan ikut turun ke Jakarta menyampaikan ini ke DPR RI, kan, karena kami juga punya perwakilan di sana, ya kan. Nah, tentunya setelah kita sampaikan ke komisi yang membidangi, juga kami sampaikan kepada pimpinan fraksi di Partai Nasdem di DPR RI gitu. Sebenarnya apa sih Pak Subandi yang menjadi titik berat para nakes ini untuk menolak RUU? Nah, banyak hal yang memberatkan bagi para nakes ini. Tentu salah satunya tidak ada perlindungan tentang para nakes ini. Kalau dibandingkan dengan undang-undang yang lainnya, itu ada pasal yang ada perlindungan seperti tentang perlindungan advokasi gitu. Jadi para nakes ini di undang-undang ini yang sekarang ini yang baru tidak ada perlindungan. Perlindungan sejauh mana, Bang? Sehingga saya melihat bahwa ada pasal-pasal yang memberatkan bagi para nakes ini.